Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah ORARKOM atau Organisasi dan Arsitektur Komputer. Dan untuk kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-12, dan sini kita masih membahas tentang yaitu unit input dan output ya. Oke. Untuk sekarang ini kita akan membahas tentang tekniknya ya. Oke, di sini teknik input dan output ya. Nah, untuk teknik input dan output ada tiga macam. Yang pertama yaitu ini ya. Yang pertama yaitu input output terprogram, terus yang kedua interrupt through file, terus yang ketiga DMA atau direct memory akses ya. Nah, dari ketiga ini memiliki keunggulan dan kelemahannya ya dalam penggunaannya nanti ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam tiga jenis input tersebut, saya akan menjelaskan dulu tentang jenis transfer data ya. Di sini ada dua jenis. Yang pertama transfer dari perangkat input ke memori. Terus yang kedua, transfer dari memori ke perangkat output. Nah, ini kalau kita lihat mulai perjalanannya itu dari input, memori, terus memori akan dikeluarkan melalui perangkat output ya. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, di sini ada device input, memori, dan device output, dan tengah-tengahnya ada CPU ya. Jadi ketika tiga komponen ini akan terhubung dengan menggunakan sinyal kontrol ya. Sinyal kontrol yaitu sebagai pengawasnya di sini. Terus untuk pelaksananya yaitu transfer datanya dari device input ke memori, terus device output ya. Tuh. Terus di sini juga ada dua teknik pelaksanaan transfer datanya ya. Yang pertama yaitu transfer data melalui CPU. CPU itu adalah Central Processing Unit. Kalau secara fisiknya itu prosesor ya, itu menggunakan metode software. Terus yang kedua transfer data tanpa melalui CPU atau dengan istilah lain metode hardware atau metode perangkat keras. Ya. Dan di sini kalau kita lihat pembagiannya, yang pertama melalui CPU, ya di sini ada program mode dan ada interrupt mode atau penyela atau pemotong mode ya. Nah, terus yang kedua tanpa melalui CPU atau menggunakan metode hardware, menggunakan DMA (Direct Memory Access Mode) ini. Nah, ini untuk alur kerjanya ya, untuk memindahkan byte data dari input perangkat ya, dari input perangkat. Di sini ada garis 1A dan 1B ya. 1A di sini ini adalah baca byte data dari perangkat input ke CPU ya. Nah, ini ya. Terus yang 1B yaitu pindahkan byte data dari CPU ke lokasi memori. Nah, itu cara kerja dari pelaksanaan input output ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang pertama yaitu input output terprogram. Nah, secara proses di sini data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input output ya. Jadi CPU atau prosesor mengeksekusi program yang memberikan operasi input output kepada CPU secara langsung. Seperti kayak pemindahan data, terus pengiriman perintah, terus monitoring perangkat ya. Dan untuk melaksanakan perintah input output, CPU mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input output dan sebuah perintah input output yang akan dilakukan ya. Ini.
Dan kelemahannya kalau menggunakan teknik input output terprogram, bahwa nanti CPU ini akan menunggu sampai operasi input output itu selesai, ya, selesai dilaksanakan, sehingga akan membuang waktu. Dalam teknik ini modul input output tidak dapat melakukan interupsi ke CPU, jadi harus bergantian dalam satu perintahnya. Nah, kalau perintahnya sudah selesai baru ke perintah berikutnya. Jadi di sini membuang waktu untuk dalam alur kerjanya. Oke. Untuk klasifikasi dari perintah input output ya, atau pembagian dari perintah input output. Yang pertama perintah kontrol atau pengawas ya. Jadi perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat peripheral atau perangkat tambahan dan memberikan tugas yang diperintahkan kepadanya. Ya. Ini perintah kontrol. Terus yang kedua perintah tes ya. Jadi perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul input output dan perangkatnya. Jadi CPU atau prosesor perlu mengetahui perangkatnya dalam keadaan aktif dan siap untuk digunakan. Terus berikutnya juga di sini ada perintah read ya. Ini kaitannya dengan membaca, yaitu perintah pada modul input output untuk mengambil satu paket data untuk disimpan di dalam buffer internal atau dalam proses internalnya, yaitu untuk kemudian paket data dikirim melalui data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfer. Nah, terus ada lagi perintah write atau membaca. Jadi CPU memerintahkan modul input output untuk mengambil data dari base data untuk diberikan pada perangkat tujuan gitu ya. Ini klasifikasi atau pengelompokan dari perintah input output menggunakan teknik input output terprogram ya gitu. Nah, dalam teknik input output terprogram terdapat dua macam implementasi perintah ya dalam input output yang tertuang dalam instruksi input output, yaitu ada yang dikatakan sebagai map ya, mapped input output dan isolated input output ya. Nah, kalau yang mapped input output ini terdapat tempat untuk lokasi memori dan perangkat input output. Keuntungannya di sini adalah efisien ya dalam pemrograman. Namun banyak ruang memori alamat ya di sini. Terus yang kedua, isolated input output ya, dilakukan pemisahan ruang pengalamatan ya bagi memori dan ruang pengalamatan bagi input output. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Ini kaitannya dengan dengan teknik input output yang dalam pengimplementasian perintah input outputnya ya. Jadi memang di sini ketika kita membuat atau memberikan input, nanti di sini akan memakan banyak ruang bagi memori alamatnya ya di sini. Terus ada lagi yang isolated ya. Kalau di isolated ini dia untuk pemisahan ruang pengalamatannya gitu. Dan tentunya ketika kita memberikan perintah ini, perintah kita itu akan waktunya agak lama ya untuk dieksekusi oleh CPU-nya. Nah, sebagai contoh secara fisiknya, ketika kita memindahkan data ya, memindahkan data. Untuk memindahkan data itu dia nanti akan per file ya. Jadi file pertama kalau sudah selesai di copy ke tempat tertentu, baru yang bagian kedua. Gitu. Tidak bisa nanti secara sekaligus gitu.
Oke, itu kaitannya dengan teknik input output yang terprogram. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, ilustrasinya di sini ada memori, ada CPU, ada pengontrol disk, dan ada disk drive ya. Jadi langkah pertama ini jadi pembacaan status device ya, pembacaan status device. Nah, jadi kita di sini melihat dulu ya dari CPU-nya, dia akan membaca status dari perangkatnya, perangkat inputnya, yaitu mungkin dari keyboardnya, dari dari mouse-nya, dia statusnya aktif atau belum ya, terus dia normal atau tidak gitu ya. Terus yang kedua, langkah kedua ini daerah sini antara memori dan CPU, jadi transfer data dari ke memori ya. Jadi setelah statusnya sudah oke ya, sudah berhasil ya, berarti transfer data bisa dilaksanakan. Terus langkah ketiga yaitu pengiriman data ke ke drive ya, atau ke drive device ya. Jadi bagian ketiga di sini ya. Nah, ya itu ya. Jadi ketika kita mengirim atau mengcopy file dari flash disk contohnya ya, dari flash disk ke hard disk. Nah, dari prosesnya itu di sini akan membaca status device-nya dulu ya. Device flash disk-nya ya sudah ready atau belum. Terus nanti data itu tidak langsung ke hard disk ya. Jadi melalui sini dulu ya. Kalau kita lihat dari sini, CPU ke memori dulu ya. Jadi transfer datanya dari CPU ke memori dulu, setelah itu baru masuk ke hard disk. Tuh, tidak langsung ke hard disk. Jadi melalui CPU dan memori dulu. Dan untuk CPU dan memori dia letaknya di, kalau secara fisiknya di motherboard. Oke, itu ilustrasi diagram blok pemrograman input output. Nah, ini untuk diagram transfer datanya ya, jadi mulai dari sini ya. Mulai dari sini jadi pemeriksaan atau baca status disknya ya. Nah, status disknya di sini maksudnya disk untuk penyimpanannya ya. Nah, disknya atau hard disknya sudah siap atau belum ya. Nah, kalau dia sudah siap, nanti kirim data memori ke disk atau sebaliknya. Jadi kalau hard disknya belum siap, dia akan kembali lagi ke pertama. Nah, terus selanjutnya di dalam kirim data ya, kirim data dari memori ke hard disk ya, atau sebaliknya. Kalau sudah berhasil, jadi akan dikerjakan ke instruksi selanjutnya. Nah, kalau ini masih belum berhasil, dia akan kembali ke pertama lagi ya, pertama lagi. Jadi mengulang ke awal lagi. Dan hal ini akan memberikan waktu yang agak lama untuk cara kerjanya ya, gitu. Kita lihat aja ketika proses copy data dari flash disk ke hard disk ya, ketika ada gagal, dia akan mengulang kembali ya, mengulang kembali, atau istilah lainnya ya replace ya, replace dulu. Nah, itu juga ada pesannya tersendiri ya. Nah, itu akan memakan waktu lama. Terus yang kedua yaitu interrupt driven input output ya. Nah, kalau teknik ini memungkinkan proses tidak membuang waktu yang lama ya. Jadi ini perbaikan dari teknik yang pertama, yaitu prosesnya adalah CPU atau prosesor mengeluarkan perintah input output pada modul input output ya. Nah, jadi CPU itu mengeluarkan perintahnya ke input output dulu, ke modulnya ya. Terus bersamaan perintah input output dijalankan. Maka
CPU atau prosesor akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya gitu ya. Gitu. Jadi nanti kalau perintahnya sudah masuk ke modul input output ya, jadi nanti akan langsung diproses di sini ke bagian prosesornya. Nah, terdapat selangkah lebih maju dari teknik sebelumnya ya. Jadi CPU melakukan multitasking ya. Jadi melakukan cara kerja secara bersamaan gitu ya, multitasking. Jadi beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu yang tunggu bagi CPU gitu. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat dari gambar sini ya. Nah, di sini ada 5 langkah ya, 5 langkah dalam pengerjaan dari interrupt define. Yang pertama yaitu pemberian command atau perintah ya di sini ya. Memberikan perintah dulu CPU-nya. Terus yang kedua di sini pelayanan interupsinya ya. Terus yang ketiga pembacaan statusnya. Terus yang keempat ini transfer data dari ke memori ya di sini. Terus yang kelima pengiriman data dari ke device ya. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini, nah diagram ini berarti tidak ada yang kembali lagi ke awal ya. Kalau yang pertama itu ada yang kembali ke awal ketika gagal ya. Nah, di sini mulai terus berikan perintah baca atau tulis ke disk ya. Terus proses selanjutnya kerjakan pemrosesan lain hingga disk memberikan interupsi ya. Tuh. Jadi dalam waktu bersamaan bisa mengerjakan proses yang lain. Terus setelah itu transfer data antar disk dan memori di sini terjadi. Setelah itu baru ke intrusi selanjutnya. Nah, sekarang yang ketiga yaitu teknik ketiga yaitu DMA, Direct Memory Access ya. Jadi teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu input output terprogram dan interrupt define yang memiliki kelemahan yaitu dari proses yang terjadi pada modul input output ya. Karena ini lebih yang kedua itu lebih membebankan kepada modul inputnya ya. Nah, secara melibatkan CPU secara langsung ya. Nah, ini jadi dalam interrupt define ini kelajuan transfer input output tergantung pada kecepatan operasi CPU-nya ya. Jadi tergantung dari kecepatan prosesornya ya. Jadi kerja prosesor terganggu karena adanya interupsi secara langsung tuh ya. Nah, kalau untuk yang DMA, Direct Memory Access, jadi CPU akan mendelegasikan kerja input output kepada DMA ya. Jadi ada istilahnya apa ya, asistennya gitu ya. Gitu. Terus CPU akan melibatkan pada awal proses dan memberikan instruksi atau perintah lengkap pada DMA dan akhir proses saja ini. Terus dengan demikian CPU akan menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Interupsi itu penyalaan atau pemotongan ya. Dan parameter dalam DMA ya disediakan oleh software ke pengontrol DMA ya. Mulai dari yang pertama alamat awal memori, terus jumlah byte sampai dengan arah yaitu input outputnya. Nah, kalau yang alamat awal memori menetapkan lokasi memori dari mana byte data disimpan atau dibaca ya. Di sini. Ini jadi alamatnya ya, lokasinya di mana nanti. Terus jumlah byte-nya berapa byte untuk yang ditransfer, terus arahnya menetapkan arahnya, dia inputnya dari mana, outputnya kemana ya.
Nah, ini untuk diagram dari DMA ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk cara kerjanya, di sini ada data account ya, data account-nya, terus ada register data, terus ada register alamat ya. Nah, ketika kita mau transfer, di sini akan terkelompokkan dalam data lens ya, yaitu akunnya dulu. Kalau sudah punya akun di register ya, dalam register itu nanti ada pengalamatannya ya. Jadi akan lebih cepat ya. Jadi kalau kita mengirim data atau mengirim surat, kalau sudah ada alamatnya akan lebih tertuju ya sini. Terus setelah itu nanti ada kontrol logikanya ya. Kontrol logikanya itu kaitannya dengan proses DMA ya. Di sini nanti ada read, ada write, ya ada request dan lain-lain. Nah, ini untuk konfigurasi modul DMA-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 macam, ada yang single bus, ada single bus integrity DMA input output, ada yang input output bus. Yang single bus, nah prosesnya di sini ya, CPU atau prosesor. Nah, sebelum kita masuk ke proses input output, di sini ada DMA dulu ya, DMA. Terus dilanjutkan ke input output, terus memori. Nah, kalau yang ini menggunakan single integrity DMA input output ya. Nah, di sini di dalam DMA itu terdapat juga input output ya. Dan ada lagi yang menggunakan input output bus ya. Nah, ini. Jadi ketika kita ada proses transfer data, prosesor itu tidak langsung ke input output ya. Jadi masukkan ke DMA dulu di sini. Di mana DMA itu kita memberikan ini ya, memberikan register data, pengalamatan ya. Nah, ini diagramnya ya. Nah, diagram dari kerjanya ya. Jadi yang pertama di sini, karena CPU di sini multitasking ya, yaitu bisa bekerja lebih secara bersamaan ya. Nah, di sini dia sebagai ini ya, sebagai parameter DMA ya. Jadi langsung ke DMA, terus selain itu juga dia menuliskan perintah ya. Nah, menuliskan perintah. Nah, setelah itu dia juga di dalam atau langkah selanjutnya itu ada permintaan data ya, permintaan data dari pengontrol disk ke pengontrol DMA ya. Setelah itu dia ada alamat, sinyal baca dan data itu kaitannya dengan untuk penyimpanan datanya atau sebaliknya ya, penghapusan juga bisa di sini. Terus yang 7 di sini proses 7 jawaban data ya. Jawaban data, terus nanti di sini ada sinyal bit akhir ya, yang ke-8, terus yang ke-9 di sini adalah itu untuk interupsinya. Tuh. Nah, jadi di sini CPU-nya multitasking ya. Jadi dia berpikir lebih banyak ya dibandingkan dengan teknik sebelumnya ya. Tuh. Nah, ini kalau kita lihat diagramnya seperti ini. Itu cara kerjanya. Jadi mulai, terus setelah itu nanti CPU atau prosesor melakukan konfigurasi pada ini ya, pada disk untuk transfer DMA-nya. Nah, kalau kita langsung nanti CPU akan mengeksekusi proses lain ya, proses lain. Nah, kalau sudah device DMA itu melalui transfer secara independen ya, antara DMA dengan CPU ya, gitu. Nah, jadi CPU itu dia berpikirnya dua ya, secara independennya dulu dan bisa melakukan pengeksekusian proses yang lain. Setelah itu nanti kalau sudah selesai ke instruksi selanjutnya. Dan tentunya juga nanti dalam segi waktu akan lebih cepat dibandingkan antara teknik yang 1 dan 2. Oke, saya kira itu dulu kaitannya dengan teknik input output ya, yang mungkin saat ini kita tidak merasakan untuk proses ketika kita
berinteraksi dengan komputer ya, mulai dari kita menghidupkan sampai dengan mematikan. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan ke-12 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.